Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mencerap semua kebenaran firman-Mu dan pengajaran yang ada di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat yang ketiga menjadi pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang miskin yang punya sorga. Pernyataan dari Yesus yang membuat banyak orang terperangah, saudara. Karena sepanjang sejarah umat manusia belum pernah didengar oleh telinga manusia ucapan yang seindah di atas. Berbahagialah orang yang miskin. Saudara, pada umumnya dunia menganggap orang miskin adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang bercita-cita menjadi orang yang miskin. Tetapi sebaliknya pernyataan Yesus menarik sekali. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apa maksudnya? Kata bahagia berasal dari bahasa Yunani makarios, yang artinya diberkati Tuhan. Saudara, kata bahagia di sini menunjuk pada sukacita yang ada di dalam hati dan kehidupan seseorang. Bukan yang ditentukan oleh faktor lahiriah saja, tetapi karena hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kata miskin dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama penes, yang tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidup sederhana. Kata yang kedua namanya petokos, artinya sangat miskin, tidak punya apa-apa. Bila tidak ditolong, ia akan mati kelaparan. Sangat menarik sekali. Kata yang digunakan ayat ini adalah petokos di hadapan Allah. Kalimat ini sebenarnya mau memiliki arti barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin, yang hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, orang itulah yang disebut berbahagia. Jadi yang dimaksud ayat ini bukan miskin harta, tetapi miskin rohani di hadapan Tuhan. Sikapnya terus berseru, rendah hati, memohon supaya dapat pertolongan Tuhan. Butuh Tuhan, perlu Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Inilah yang dinamakan orang yang petokos di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus menggunakan kata miskin? Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid dan kita semua untuk memandang harta, berkat duniawi, bukan satu-satunya yang harus kita miliki. Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak meminta berkat duniawi saja. Adalah keliru jika ada pengajaran tertentu bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya berlimpah dengan harta saja. Ini salah besar. Karena pengajaran seperti ini mengatakan bahwa orang Kristen berhak untuk mengklaim, menuntut berkat duniawi dari Tuhan. Oh, mereka menolak segala bentuk kemiskinan, kekurangan, sakit penyakit, keuangan, dan lain sebagainya. Pengajaran seperti ini tidak dapat dibenarkan, tidak sehat. Karena apa? Karena banyak orang Kristen yang sungguh ikut Tuhan, hidupnya sederhana, saudara. Tetapi sebaliknya banyak orang yang kaya secara materi, melupakan Sang Pencipta, dan hidupnya jauh daripada kehendak Tuhan. Saudara, pengajaran seperti ini secara tidak langsung membentuk orang Kristen mengikuti faham materialistis, yaitu memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri saja. Bahaya sekali. Fokusnya sudah bergeser dari kristosentris menjadi materialistis. Saudara, kalimat dalam khotbah di bukit ini mengajarkan kita tidak bisa langsung ditelan bulat-bulat seperti Amsal, Mazmur, kiasan, dan lain sebagainya. Kalimat tersebut harus dikunyah terlebih dahulu, khususnya gaya bahasanya. Melalui ayat ini kita diajarkan untuk hidup bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada harta duniawi ini saja. Harta yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Saudara, ada quotes yang mengatakan tanpa Tuhan semua kebahagiaan di dunia ini adalah semu dan palsu. Kebahagiaan hanya diperoleh apabila Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Renungkan dan jadilah bijak.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pernyataan dan pengajaran Kristus yang begitu dalam, mempunyai hikmat dan makna di balik kalimat-kalimat yang ada. Jadikanlah kami murid Kristus Yesus yang selalu hidup mengandalkan dan bergantung kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami mensyukuri untuk pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.